قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman, serta berbagai kenikmatan yang telah Allah turunkan kepada kita semua. Wabil khusus malam hari ini kita kembali sama-sama bermajelis, bermuajalah, yang kita harapkan kehadiran kita di majelis ini kehadiran yang mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kehadiran yang kita semua mendapatkan curah rahmat serta taufik dari Allah, sehingga kita senantiasa dimudahkan dalam menjalankan tugas utama kita sebagai seorang hamba, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa kemudahan dari Allah, maka tentu tidak mungkin kita bisa menjaga agama kita ini. Tidak mau kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba tanpa pertolongan dari Allah. Maka pesan kepada saudara sekalian, perbanyaklah doa memohon pertolongan kepada Allah untuk menjaga agama di dalam diri kita. Mohonlah pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat menjalankan sunnah Rasulullah SAW ini senantiasa Allah berikan di dalam diri kita. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasul kita Muhammad SAW. Salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabatnya, dan pada siapapun yang mengikuti jalan mereka sampai tegaknya hari kiamat. Jamaah alhamdulillah, malam hari ini Allah mudahkan kita melanjutkan kajian rutin bulanan kita, yang mana pembahasan kita membahas buku yang berjudul Minhajul Firqatul Najiyah wa Thaifatul Mansurah, atau terjemahannya adalah Jalan Golongan yang Selamat. Kita ingin mengetahui bagaimanakah golongan yang selamat, yang mereka telah mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mereka diridhoi oleh Allah dan juga mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu diingatkan di mukadimah jemaah, kalau ingin mencari keselamatan, maka contohlah dari golongan yang mereka dipastikan selamat oleh Allah, yaitu Rasulullah, kemudian para sahabatnya, baik Muhajirin maupun Ansar. Pada pertemuan yang terakhir, bagi yang membawa kitab silakan disimak. Kita telah membahas bab yang kedua, manhaj, jalan golongan yang selamat, dan kita sudah sampai poin yang keempat,
di mana ciri golongan yang selamat itu mereka menjaga kemurnian tauhid. Jadi golongan yang selamat itu mereka punya perhatian yang besar dalam masalah tauhid. Tauhid itu adalah nomor satu, perhatian yang paling utama bagi mereka. Karena inilah landasan jadi asas dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul, yaitu mengajak seluruh umat manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjutkan pada poin berikutnya, poin yang kelima dari manhaj atau metode golongan yang selamat. Di dalam buku ini dikatakan jemaah bahwa golongan yang selamat mereka senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah, perilaku, dan dalam segenap hidup. Jadi ciri-ciri dari golongan orang yang selamat itu, cara beragama orang yang selamat itu, mereka gemar menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam semua lini kehidupan mereka. Inilah ya cara atau metode dari golongan yang selamat. Terlebih lagi di zaman ini jemaah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, Nabi SAW mengatakan, la ya'ti 'alaikum zaman, tidaklah datang suatu zaman di tengah-tengah kalian, illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, melainkan zaman setelahnya itu lebih buruk. Ya, melainkan zaman sesudahnya itu lebih buruk. Hatta talqaw rabbakum, ya, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menegaskan jemaah bahwa semakin berkembangnya zaman, semakin berjalannya zaman, maka zaman yang datang setelahnya itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Dan ini bisa kita kiaskan ya, bagaimana aliran sungai, kualitas di airnya itu jemaah, semakin jauh dia dari sumbernya, maka dia akan semakin keruh. Semakin aliran sungai itu jauh dari sumbernya, dari mata airnya, maka dia akan semakin keruh. Nah, begitu juga kondisi umat ini. Semakin jauh dari masa Rasulullah SAW, semakin jauh dari masa 3 generasi terbaik, kata Nabi kan, khairul quruni qarni, summa alladziina yalunahum, summa alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, dan generasi setelahnya. Nah, kita ini generasi berapa dan sangat jauh ya? Sangat jauh dari masa generasi terbaik, 3 generasi terbaik. Maka jangan heran di tengah-tengah kaum muslimin banyak sekali sunnah-sunnah yang ditinggalkan, banyak sekali ajaran-ajaran Rasulullah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jamaah, di antara buku yang ditulis oleh Syekh Utsaimin, beliau menulis As-Sunan Al-Mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan, amalan-amalan sunnah yang ditinggalkan. Di antaranya apa? Salah satunya apa? Kalau kita melihat kehidupan dunia ini yang menakjubkan, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita mengucapkan apa? Al-hayat, hayatul akhirah, bahwa kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Jadi kalau kita melihat kehidupan dunia yang menakjubkan, pemandangan yang Masya Allah ya, membuat kita kagum, maka sunnah yang sudah mulai ditinggalkan itu adalah kita tidak mengucapkan bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Ini sunnah yang sudah jarang diamalkan ya. Nah, maka beruntunglah mereka, orang-orang yang menghidupkan sunnah
karena tersebarnya kejahilan, kemudian baik karena wafatnya para ulama, sehingga sunnah Nabi itu jadi asing di tengah-tengah kaum muslimin. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon taufik dan juga rahmat dari Allah, semoga kita termasuk dari bagian umat yang menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Kalau kita lanjut, sunnahnya mengucapkan apa ya? Kalau tanjakan kita mengucapkan apa sunnah Rasul? Takbir. Ini sudah mulai ditinggalkan kan? Nanja, baik naik motor, naik mobil, berjalan kaki, naik tangga, sunnah Rasulullah itu apa? Bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah mulai asing. Coba kalau kita jalan-jalan umum, kemudian kita bertakbir naik tangga, orang-orang ngeliatin kita ini. Ajaran apa ini? Naik kok bertakbir? Ya. Kan ini sudah asing ya Bang? Sudah asing. Kalau kita turun mengucapkan apa? Tasbih. Ya. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian kalau lagi di perjalanan, ya, baik ada gangguan di jalan, maka yang benar sunnahnya kita mengucapkan Bismillah. Kita mengucapkan Bismillah, bukan mengumpat ya. Nah ini menunjukkan ya di antara tanda-tanda bahwa sunnah Rasulullah itu banyak yang ditinggalkan oleh umatnya sendiri. Maka mereka golongan orang-orang yang selamat, mereka menghidupkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sunnah jemaah? Apa itu sunnah? Secara sekilas mungkin sunnah itu lawan dari bukan lawan ya, tingkatan di bawah wajib gitu ya. Sunnah itu bermakna secara umum kaum muslimin tahunya sunnah itu ia kerjakan dalam pahala, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Ini makna dari sunnah. Benar, ini adalah pengertian sunnah menurut apa? Fikih. Ya. Ahkamu taklifi, hukum taklif. Benar, sunnah itu sesuatu yang dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tapi bukan itu maksud kita. Kita maksudnya menghidupkan sunnah itu adalah sesuatu yang memang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian sunnah apa jemaah? Kullu ma udifa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw wasfin. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, ya, kemudian sifat atau takrir atau persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sunnah. Nah, terkadang sunnah itu dalam artian kalau dilakukan benar, kalau ditinggalkan salah. Sunnah itu juga dalam artian kalau dikerjakan sifatnya wajib, kalau ditinggalkan dia berdosa. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa'fur liha, aw'arfur liha, juzus sawarif, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelihara jenggot kalian, pelihara jenggot kalian. Juzus syawarif, tipiskan kumis. Ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, perintahnya bukan menumbuhkan ya jemaah, bukan menumbuhkan. Kalau menumbuhkan ini di luar dari kemampuan kita kan. Tidak semua orang itu ada ya Pak ya. Ada yang ada tidak kan jenggot itu. Tapi kalau ada dipelihara, kalau ada dijaga, kalau ada jangan dibersihkan, jangan dihilangkan. Karena itu perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bentuk-bentuk yang lain. Ala kulli hal sekalian, maka pentingnya kita belajar mengetahui mana saja yang itu bagian dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, ya ulam, ya, sambillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Nabi pernah mengajarkan anak kecil dengan mengatakan, wahai anak kecil, ya, sambillah, wahai ulam, maka ucapkan Bismillah.
kul biyamini, makan dengan tangan kananmu. Itu sunnah Rasulullah jemaah. Tapi kalau kita makan dengan tangan kiri, bukan artinya tidak berdosa. Tapi Nabi ingatkan, la ta'kulu bishimal, fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri, karena setan itu makan dengan tangan kiri. Nah, ini adalah sunnah. Sekarang ini kaum muslimin ya, udah biasa makan dengan tangan kiri, seperti sesuatu yang dibiasakan makan dan minum dengan tangan kiri. Pada Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan arahan, ya, memberikan perintah kalau makan dan minum dengan tangan kanan. Dan sunnah-sunnah yang lain yang sangat banyak yang jauh lebih besar ya. Bagaimana Rasulullah mentauhidkan Allah, memerintahkan kita menjadi syirikan. Ini adalah sunnah Nabi, peninggalan Nabi. Maka wajib kita lakukan. Dan yang dimaksud dengan menghidupkan sunnah itu jawab di sini dikatakan yursal min ihya sunnah. Ya. Yang dimaksud dengan menghidupkan sunnah, ada gambar ya dari sumber yang lain. Yang dimaksud dengan menghidupkan sunnah adalah tadzkirun nas bima kana yaf'aluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan manusia dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk menghidupkan sunnah adalah ketika kita mengingatkan orang lain bahwa ini dikerjakan oleh Rasulullah, bahwa ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia menghidupkan sunnah Nabi. Jadi kalau kita mengingatkan saudara kita, antum tahu tidak kalau dulu Nabi melakukan seperti ini? Nabi kalau menguap berusaha menahan atau menahan mulutnya. Maka itu termasuk apa? Dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk rumah, Rasulullah itu memulai dengan mengucapkan basmalah, bismillah. Nah, ucapan kita mengingatkan keluarga kita, ya nggak usah jauh-jauh, yang ingatin istri, ingatin anak, itu termasuk dari apa? Menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa masyara'a li ummatihi, dan semua syariat, anjuran syariat yang Rasulullah anjurkan kepada umatnya fi zaman tarkin nasil amal, di waktu di mana manusia itu banyak meninggalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fi nidhafil ihya, dan termasuk juga perbuatan menghidupkan sunnah adalah al-amal bis sunan, yaitu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi kalau tadi cara menghidupkan sunnah itu jamaah mengingatkan orang lain, ya, mengajak orang lain, memberitahu orang lain kalau Rasulullah melakukan ini, itu termasuk perbuatan menghidupkan sunnah. Kemudian yang kedua, cara menghidupkan sunnah yang kedua apa? Al-amal bis sunan, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dia tidak ada kemampuan menyampaikan, dia tidak ada kemampuan untuk mengingatkan orang lain, tapi dia amalkan. Maka kalau dia niatkan, maka dia termasuk orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ilmu biha, mempelajari sunnah itu juga berbagian dari menghidupkan sunnah jamaah. Nah, seperti kajian-kajian ini, majelis-majelis ilmu seperti ini kan kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah. Dengan mempelajari ini termasuk bagian dari ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Wa ta'limuha linnas, atau mengajarkannya, wa nasyruha bainahum qawlan wa fi'lan, dan juga menyebarkan dakwah ini kepada manusia baik berupa ucapan maupun perbuatan. Wal hissu 'ala tamassuki biha, dan ajakan untuk berpegang teguh dengannya. Itu semua adalah bentuk-bentuk dari menghidupkan sunnah. Wa tahdhiru min mukhalafati, dari menghidupkan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Berarti ya jamaah ikhwan wal akhwat, menghidupkan sunnah Rasulullah itu banyak caranya. Maka ambil bagian sesuai dengan kemampuan kita. Yang bisa berdakwah silakan berdakwah. Tidak bisa berdakwah, belum bisa berdakwah, belum bisa belajar, itu termasuk dalam menghidupkan sunnah. Ya, jadi ambil bagiannya untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaannya jemaah? Apa keutamaan kita menghidupkan sunnah Rasulullah? Ya. Apa keutamaan kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam?
dilakukan di saat orang-orang mulai meninggalkan sunnah beliau. Wa qad warada fi sunnati nabawiyyah ma yadullu ala husulil ajr al-'azim. Ya. Sungguh telah dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan yang besar liman ahya sunan wa nashraha. Keutamaan yang besar bagi orang-orang yang menghidupkan dan menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika, di antaranya jamaah marwah Imam Tirmidzi. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan man ahya sunnatan min sunnati qad umiyati ba'di. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnahku, qad umitat ba'di, yang telah mati setelahku. Maksudnya apa? Sunnah-sunnah tersebut telah ditinggalkan setelahku. Fa inna lahu minal ajri mislu man amila biha. Maka baginya pahala sama seperti orang yang mengerjakannya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala dari mereka sedikit pun. Wa man ibtada'a bid'atan dalalatan, barang siapa yang berbuat satu bid'ah yang menyimpang, la ta'allah wa rasuluh, yang Allah dan Rasulnya tidak meridhai, karena alaihi mislu atham man amila biha, maka dia menanggung dosa orang yang mengerjakannya, la yanqusu dzalika min azwarin nasi syai'a, tanpa mengurangi dosa-dosa manusia yang melakukannya. Dari hadis ini jamaah sekalian, bahwa barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan sebab dia orang-orang mengikuti, orang-orang juga mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, maka dia mendapatkan pahala yang sama sebagai orang yang mengerjakan sunnah-sunnah tersebut, ya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ini keutamaan sunnah. Mulai dulu dari rumah, Pak, dari dalam rumah kita. Mulai dari dalam rumah kita. Kita punya anak kecil, dia masuk toilet di dalam rumah kita, kemudian kita ajarkan, begini nak caranya masuk toilet itu, sunnah Nabi SAW. Iyalah, kita tak menggunakan bahasa dalil bawakan hadis kepada anak kita. Cukup ajarkan, contohkan, begini nak caranya masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Kemudian ketika keluar, dahulukan kaki kanan. Sederhana, ya, sesuatu yang sederhana. Tapi dia telah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memakai baju, melepas baju, dan yang lainnya, ya. Sunnah-sunnah yang bisa kita hidupkan di dalam rumah kita jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Maka hidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada. Kalau misalnya menjadi pelopor dalam menghidupkan sunnah, agar orang-orang itu apa? Mengamalkan sunnah, dan kita mendapatkan pahala sebagai orang-orang yang mengikuti kita. Ya, di antara keutamaan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka golongan yang selamat, mereka menghidupkan sunnah Rasulullah dalam perkara ibadah, perilaku, dan juga dalam segenap kehidupan mereka. Mereka tidak lepas dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, semangatlah dalam menjaga sunnah ini, ya. Jangan sampai kita itu termasuk dari orang-orang yang merugi karena justru meninggalkan sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan baca ini, kita lanjutkan yang maratib sunnah al-mahjurah. Tahapan-tahapan dalam menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tahapan-tahapannya jemaah, sunnah al-mahjurah laisa ala manzilatin wahidatin. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan itu tidak dalam tingkatan yang sama. Famakan min sunnah al-muakkadah, ada sunnah itu yang tingkatannya lebih diutamakan. Wa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah continue melakukannya. Laisa
walaysa fi quwwatin ma lam yuwajib alaihi, yang mana hal ini senantiasa dirutinkan oleh Rasulullah. Seperti apa jemaah? Rawatib qabla shalawatil khams atau ba'daha, salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib atau yang rawatib itu jemaah qabliyah dan ba'diyah ya. Itu salah satu sunnah yang ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kehidupan sunnah itu, kalau memang ada di hadapan kita kesempatan menghidupkannya, maka hidupkan dulu yang paling utama, yang paling besar. Ya, seperti sholat sunnah rawatib. Kemudian di antara sholat rawatib tadi, wal witru aqim min rawatib. Dan sholat witir itu lebih utama dibandingkan sholat rawatib qabliyah ba'diyah. Jadi tingkatannya jamaah yang dikontinukan Rasulullah qabliyah ba'diyah. Kemudian di antara qabliyah ba'diyah yang paling beliau tekankan selain adalah sholat witir. Bahkan sampai ada khilaf jamaah, sampai ada perbedaan pendapat witir itu wajib atau sunnah, menunjukkan witir ini sesuatu yang sangat ditekankan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatrukuhu safaran wala hafran. Karena witir itu tidak pernah ditinggalkan Nabi baik dalam kondisi safar atau tidak. Jadi sholat witir itu salah satu sholat sunnah yang tidak beliau tinggalkan. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Nah, ini menunjukkan bahwa menghidupkan sunnah yang ditinggalkan itu mulai dulu dari yang paling besar anjurannya, ya, paling ditekankan anjurannya, seperti sholat witir dan yang lainnya. Jadi dari sini ya, secara sekilas disampaikan, hidupkanlah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari yang paling ditekankan sampai turunan bawahnya, sehingga semua sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh kaum muslimin bisa dilakukan, maka hendaklah dia lakukan. Kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau menghidupkan sunnah namun berbenturan dengan mafsadat? Bagaimana kalau kita menghidupkan sunnah namun berbenturan dengan mudarat, keburukan? Maka dari sini dikatakan ya, yang bagi talabil ilmi an yahduha, lakin idza khafa istinqar nasla falyamhalu laha awalan. Kalau seandainya dikhawatirkan adanya pengingkaran dari manusia di dalam menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah dia berlaku hikmah. Apa itu berlaku hikmah? Dia tidak tergesa-gesa di dalam melakukannya. La siyama idza kana talibul ilmi sabiran la yuhkamu bi kalamihi wa yattaqin. Terlebih lagi orang ini baru awal, ya, di awal dia mempelajari ilmu dan omongannya belum didengarkan oleh orang lain, maka alangkah baiknya dia bersifat bijak. Jangan sembarangan ya, sehingga yang ada orang-orang justru memfitnah, itu bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sini jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali ya, misalkan di antara sunnah-sunnah itu kita jelaskan tadi, ada yang sifatnya wajib harus dilakukan, ada yang sifatnya afdaliyah, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dalam perkara yang wajib seperti tauhid, ya maka tetap harus dilakukan meskipun banyak orang yang tidak menyukai. Tapi dalam perkara-perkara yang dia sifatnya tidak ditekankan, maksudnya ada ranah boleh dilakukan, boleh tidak, tapi afdalnya dilakukan, maka dilihat di sana mafsadat yang ditimbulkan, ya, mafsadat yang ditimbulkan, ya, darul mafasid maupun pemanajan bil masalih. Mungkin nanti ada di pertanyaan, mungkin muncul ya contoh-contohnya nanti. Allah Alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah kita hidup pada sunnah-sunnah Rasulullah
perilaku, dan dalam segenap hidup kita. Maka hidupkanlah sunnah Nabi, tidak hanya fokus dalam ibadah, akhlak juga, adab juga, ya, agar Ahlussunnah ini tidak dikenal jago ibadah tapi tidak paham dalam segi akhlak, adab, ya. Atau bahasa yang lain, ikhwan-ikhwan ngaji ini jago dalam taklimnya, kajiannya, tapi tidak dalam adab, tidak dalam akhlak, makin menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Apa yang membuat kita begitu tasyaddud, ya, begitu kaku, begitu terlalu arogan, ya, di hadapan orang-orang yang belum mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa salahnya kita mengucapkan salam, menegur, dan yang lainnya, ya? Kan itu lebih mengenai, ya. Karena jamaah sekalian, terlebih lagi orang awam, yang mereka lihat itu adalah akhlak. Yang mereka lihat itu adalah akhlak. Kita mau ngaji bertahun-tahun juga, kalau akhlaknya tidak baik, maka tidak dianggap baik menurut mereka. Maka contohlah sunnah Rasulullah dalam semua lini kehidupan kita. Nah, orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, konsekuensi yang akan mereka tanggung di antaranya jamaah, mereka menjadi orang yang asing. Mereka akan menjadi orang yang asing di tengah-tengah kaumnya. Ya, di dalam buku ini dijelaskan, ya. Maka mereka akan menjadi orang yang asing, ya, menjadi orang yang dianggap aneh oleh masyarakat, oleh kaumnya, karena menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal Islama bada'a ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam dimulai dengan keterasingan, dan dia akan kembali menjadi asing kama bada'a, sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan makna asing itu jamaah disebutkan, dijelaskan dalam riwayat selanjutnya. Apa itu ghuraba? Apa itu orang yang asing? Alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Para ghuraba itu adalah mereka yang berbuat baik ketika manusia rusak. Fasadan nas. Jadi maksud asing itu adalah mereka yang mengajarkan kebaikan di tengah-tengah kaum yang mereka jauh dari kebaikan tadi. Ini yang dimaksud dengan para ghuraba, ya, orang-orang asing. Jadi beruntung, ya, beruntunglah mereka para ghuraba yang mereka masuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, meskipun mereka dianggap asing, ya, dianggap berbeda di tengah-tengah masyarakatnya atau di tengah umatnya, kaumnya. Tentunya yang harus digarisbawahi jamaah, asing di sini asing karena menjalankan kebaikan, ya, asing karena menjalankan sunnah. Bukan asing karena sesuatu yang nyeleneh. Beda sendiri, bukan karena sesuatu yang nyeleneh lah dalam masyarakat, bukan. Antum asing karena sholat lima waktunya ke masjid, siang-siang bolong, zuhur, asar datang ke masjid, di saat yang lain tidak pergi ke masjid, itu asing mungkin. Antum asing, ya, atau istri kita berhijab, dia menutup auratnya, baik dia pakai cadar ataupun tidak pakai cadar, dia menutup auratnya. Asing di tengah-tengah banyak wanita yang tidak memakai hijabnya, itu asing. Bukan beruntung asing yang nyeleneh, ya, bukan asing karena keburukan, bukan. Karena ajaran yang aneh, ajaran yang tidak masuk akal, bukan ini yang dimaksud ghuraba itu. Jadi ghuraba itu adalah mereka yang berbuat baik, mereka yang berbuat kebenaran, mengamalkan kebenaran, tak kala yang lain jauh dari yang benar tadi. Inilah para ghuraba. Ya. Antum masih nggak mau bersentuhan dengan non-mahram. Tengah-tengah keluarga sendiri lebaran mau salaman, tante mungkin yang bukan mahram, ya, maksud kita, ya, sepupu yang bukan mahram, terus sendiri nggak mau salaman, asing
perintah Allah, perintah Rasulnya, maka dia asing. Dan contoh-contoh yang lainnya. Jadi jangan salah paham, ghuraba itu adalah mereka yang menghidupkan sunnah Rasulullah di saat manusia meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Inilah para ghuraba, ya, para ghuraba. Nah, alhamdulillah, jadi inilah poin yang kelima. Golongan yang selamat itu mereka menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang berikutnya, yang keenam, golongan yang selamat tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulnya yang maksum, yang berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu. Golongan yang selamat itu mereka tidak fanatik, ya. Mereka tidak ta'assub, tidak hizbiyah, kecuali dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perkataan Rasulullah itu maksum, ya, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah itu berbicara dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Nah, adapun manusia selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana kita bisa fanatik sama dia, jemaah? Gimana kita bisa fanatik buta, taklid buta, ngikut, ya? Apapun yang dia ucapkan kita terima, apapun yang dia lakukan kita terima. Karena manusia selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setinggi apapun derajatnya, bahasa kita, sesoleh apapun dia, sesoleh apapun dia, terkadang dia melakukan kesalahan. Terkadang dia melakukan kesalahan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat, kata Nabi SAW. Hadis ini menjelaskan bahwa secara hukum manusia itu letaknya salah, jemaah. Gimana letaknya salah kita jadikan tempat taklid, tempat fanatik, nggak boleh diganggu sedikit pun hasil omongannya, misalkan bahasa itu. Apa yang keluar dari mulutnya harus dilakukan. Bahkan lebih takut kalau ditinggalkan dibandingkan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini fanatik, ya. Ini ta'assub, ini bahaya. Kita boleh fanatik dengan ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran itu kita nggak ada pilihan, jemaah. Sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taat. Nggak boleh kita bilang, menurut kita, menurut pendapat saya masih boleh seperti, nggak boleh. Kalau Al-Quran sudah mengatakan itu halal atau haram. Begitu juga dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disampaikan oleh Nabi itu, beliau maksud dari kesalahan. Di zaman tasyrik, jamaah sekalian, seandainya ada kekeliruan, maka Allah akan menegur. Allah akan mengingatkan Rasulnya, abasa wa tawalla, dan yang lain. Seandainya ada yang kurang pas perbuatan Rasulullah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surat At-Tahrim dan yang lain. Maka ini menunjukkan kemaksudaan beliau. Nah, selain beliau, sesoleh apapun dia, ya, sesoleh apapun dia, kalau dia menyampaikan perkara agama, tapi berdasarkan pendapatnya, ya, jangan dibatasi, ya, menurut pendapatnya, maka kita ada dua pilihan. Boleh kita ambil, boleh kita tolak. Tapi kalau dia menyampaikan agama, dia menukil Al-Quran, menukil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disampaikan bukan perkataan dia, bukan pendapat dia. Dia hanya menyampaikan ayat Al-Quran, menyampaikan hadis Rasulullah, maka itu kita terima, dan tidak ada pilihan yang lain buat kita tolak. Nah, berarti kita ada dua pilihan, boleh terima, boleh tidak. Siapapun dia, ya, siapapun dia. Siapapun dia. Apalagi kalau perkataannya, pendapatnya menyelisihi hukum syariat. Apalagi kalau pendapatnya menyelisihi sunnah Rasulullah, maka nggak boleh kita patuh atau kita ambil. Sebagaimana Imam Malik berkata,
tak seorang pun sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan ucapannya diambil atau ditinggalkan, kecuali Nabi yang ucapannya selalu diambil dan diterima. Jadi maksud kata perkataan Imam Malik ini apa? Bahwa siapapun sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ucapannya itu boleh diambil, boleh kita dengar kalau itu baik, dan boleh kita tolak, dan tidak berdosa, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali perkataan Rasulullah. Maka itu harus selalu kita ambil dan kita terima. Dan nanti jamaah sekalian kita akan ditanya pada Allah Subhanahu Wa Taala tentang sikap kita terhadap perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita menyelisihinya? Kenapa kita menyelisihi, tidak mengamalkan perintah Rasul? Kenapa kita mengerjakan larangan Rasul? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan ditanya, kenapa kamu tidak ikut perkataan Ustaz Fulan? Ya, kenapa kamu tidak ikut perkataan Kiai Fulan? Itu tidak akan ditanya. Tapi ditanya kalau kita menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan fanatik, ya. Jangan fanatik, jangan taklid. Ya. Namun jamaah, bukan maknanya kita merendahkan ulama. Bukan maknanya kita meremehkan ulama. Kedudukan ulama itu di tengah-tengah umat ini memiliki kedudukan yang agung, memiliki kedudukan yang besar. Ya. Ciri-ciri orang soleh itu adalah mereka mencintai orang-orang soleh lainnya. Ciri-ciri hamba yang baik itu adalah mereka mencintai para ulama. Jadi kita memuliakan para ulama, kita menghargai para ulama, kita menghormati para ulama, namun tidak untuk fanatik, tidak untuk taklid. Karena jangan dipersempit, ya, jangan dipersempit pandangan itu. Tidak taklid berarti kita merendahkan ulama, tidak. Ya. Tidak mau mengamalkan berarti kita meremehkan ulama ini, tidak. Ya. Terlebih lagi berbagai perkataan dari para ulama, ya, ulama-ulama madhab. Seandainya perkataan itu menyelisih sunnah Nabi SAW, maka Allah perkataan itu berdinding. Dan yang lainnya banyak sekali, ya. Perkataan itu adalah sejalan dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan, ya, jangan persempit pandangan, ya, bahwa tidak taklid berarti kita merasa lebih pintar dari ulama, tidak. Dan juga kan kita jelaskan, ya, kalau ada suatu hukum khilaf, kita lebih ngambil pendapat Imam Syafi'i. Kemudian kita akhirnya konsekuensinya menolak pendapatnya Imam Malik misalkan. Kenapa kita bukan pendapat Imam Syafi'i? Apakah kita merendahkan Imam Malik? Ya, tidak. Kenapa? Ya karena kita lihat di sana penjelasan, dijelaskan bahwasannya pendapat ini lebih dekat kepada dalil. Dan yang menyimpulkan juga bukan kita. Yang menyimpulkan apa? Silsilah para ulama di sini menjelaskan, ya, bagaimana di sini ini dalilnya, ini istidlalnya, ini cara pendalilannya. Bukan kita yang menyimpulkan ini lebih dekat kepada sunnah, bukan. Tapi kita membaca referensi penjelasan ulama yang lain. Ya. Jadi ada pilihan ini bisa pada sebenarnya, ya. Jangan fanatik, intinya jangan fanatik, jangan taklid, ya. Kecuali pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau seorang sudah fanatik, ya, kalau sudah taklid, maka perkataan dampak maksudnya apapun dikatakan oleh orang tersebut akan dia benarkan. Di antara dampak fanatik itu jamaah yang pertama, kita akan menutup mata kita dari dalil yang kuat. Kita akan menganggap, bahkan berani menentang Al-Quran dan hadis dengan mengatakan, oh bukan itu maksudnya. Karena menurut Ustaz saya, menurut kiai saya seperti ini. Ini berbahaya. Dan ini bisa menolak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kemudian juga bahaya juga kalau kita taklid fanatik. Orang kalau sudah taklid dan fanatik, cara apapun dilakukan sampai akhirnya apa? Memalsukan hadis,
Jadi dari sini hindarilah taklid atau fanatik buta dan jangan menolak kebenaran. Ya, jangan menolak kebenaran. Simpel, kesimpulannya begini. Hukum bermadzhab itu boleh. Silakan bermadzhab. Ya. Namun dia tidak wajib. Dia tidak wajib. Maksudnya begini, tidak wajib. Seandainya kita lihat ada pendapat di mazhab yang lain yang lebih dekat, ya, lebih mendekati dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kita tidak berdosa kalau kita menurut pendapat tersebut. Meskipun sebelumnya kita menurut pendapat Syafi'i misalnya, ternyata dalam pendapat permasalahan yang lain, oh ini lebih condong kepada pendapatnya Imam Malik misalnya, atau Imam Abu Hanifah. Tidak masalah, karena yang kita lihat adalah mana yang lebih dekat kepada dalil, lebih dekat kepada ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi jangan menolak kebenaran ya, karena kalau menolak kebenaran itu buah dari fanatik. Baik, kita lanjutkan nanti setelah Isya ya, insyaallah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan kajian kita membahas manhaj golongan yang selamat. Tadi telah kita baca di halaman 8 dari buku manhaj golongan yang selamat. Kita telah membahas poin yang ke-6, bahwa golongan yang selamat tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulnya yang maksum, yang berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu. Dan tadi telah kita sampaikan bahwa perkataan selain Rasulullah SAW, perkataan selain Nabi SAW, kita memiliki dua pilihan untuk kita ambil ataupun kita tolak. Dan tidak fanatiknya kita kepada seorang ulama bukan bermakna kita tidak memuliakan ulama tersebut, bukan bermakna kita tidak mengagungkan ulama, karena menghormati dan menghargai ulama itu salah satu sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana." Ya. Dikatakan bahwa bukan termasuk golongan kami yang tidak menyayangi yang kecil, wa yukir kabirona, dan tidak menghormati yang lebih tua. Jadi kata Rasulullah SAW, bukan bagian dari umatnya beliau ya, orang yang tidak bisa menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Ini dari segi usia ya, dari segi usia adabnya kita menyayangi yang muda dan kita menghormati yang tua. Apalagi pada para ulama ya, dari segi usia, dari segi ilmu dan yang lainnya jauh di atas kita, maka kita wajib memuliakan mereka, menghormati mereka ya, tidak menjatuhkan kehormatan mereka, tidak menganggap rendah mereka, karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama Ibnu Qaus bin Kaisan, dan mana ambil dulu dari sumber yang lainnya, dikatakan bahwa ada 4 orang yang termasuk sunnah kita menghormati mereka. Ada 4 orang yang ini termasuk sunnah kita menghormati mereka. Yang pertama, al-ulama, adalah ulama. Maka termasuk sunnah kita menghormati para ulama ya. Apa makna ulama jemaah? Ulama itu jauh dari alim. Alim itu adalah orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu ya, para ulama, kita dalam menghormati
Tidak dalam rangka beribadah kepada mereka, bukan. Ya, tapi dalam rangka apa? Memuliakan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Ya, kita memuliakan ilmu yang telah Allah titipkan kepada mereka, maka membuat mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah orang tua. Muliakan orang tua, termasuk sunnah. Termasuk sunnah kita memuliakan orang tua kita. Kemudian yang ketiga, penguasa atau pemimpin. Kita memuliakan penguasa atau pemimpin, kita menghormati mereka karena kedudukan mereka. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur wa ulil amri. Kita hafal ayatnya dan kita tahu artinya. Dan perintah bagi kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan juga kepada pemimpin kalian. Maka menghormati pemimpin, ya, menghargai mereka, ini termasuk dari amalan yang baik, amalan yang sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang lebih tua dari kita. Orang yang lebih tua dari kita. Ya, orang yang lebih tua dari kita usianya, ya, maka kita menghormati mereka. Inilah maksud dari hadis Nabi SAW. Ya, bukan bagian dari golonganku mereka yang tidak menyayangi yang muda dan menghormati yang lebih tua. Ya, kita hormati, ya, kita hormati mulai dari cara berbicara, mulai dari cara bersikap, kita hormati. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, muliakanlah para ulama, hormati para ulama karena kedudukan mereka sangat mulia di umat ini. Baik, ini yang keenam, ya. Kita kembali lagi ke buku. Silakan lihat lagi halaman 8, poin ke-7. Golongan yang selamat adalah para ahli hadis. Apa maksudnya para ahli hadis? Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka hatta ya'tiya amrullah, sehingga keputusan Allah datang. Dan dikatakan para ahli hadis itu mereka ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka tidak bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi jiwa mereka bergaul dengannya. Di sini jelaskan jamaah bahwa golongan yang selamat itu mereka adalah orang yang senantiasa memperjuangkan kebenaran. Jadi dimaksud dengan ahli hadis itu adalah mereka yang selalu mendukung, ya, selalu berada di posisi yang mereka mendukung kebenaran. Mereka adalah para ahli hadis. Jadi golongan yang selamat itu dalam kondisi apapun, ya, mereka akan memposisikan diri mereka itu berada di sisi yang benar, di sisi yang benar, baik dari segi dukungan, ya, doa dan yang lainnya. Mereka itu memberikan dukungan, ya, untuk tegaknya suatu kebenaran. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadilah kita para ahli hadis. Dan para ahli hadis itu adalah mereka yang mengisi kehidupan mereka dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka adalah para ahli hadis, baik dengan menghafalnya, mempelajarinya, ya, mengamalkannya, menyebarkannya. Mereka adalah para ahli hadis. Mereka yang menghafal hadis, ahli hadis. Mereka yang mempelajari hadis adalah ahli hadis. Mereka yang mengamalkan hadis adalah ahli hadis. Mereka yang mendakwahkan hadis-hadis Rasulullah, mereka ahlu hadis. Nah, jadi hendaklah kita senantiasa bermuamalah dengan hadis Rasulullah SAW, maka seolah-olah kita bermuamalah dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Karena tadi sudah dijelaskan
Jadi tak kala kita mengamalkan sunnah berdasarkan hadis, seolah-olah kita hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begini jemaah, satu-satunya pintu kemuliaan untuk kita bagi umat yang nabinya sudah duluan wafat, bagi kita yang nabi kita sudah jauh meninggalkan kita, satu-satunya pintu mendapatkan kemuliaan itu adalah yang apa? Mengamalkan peninggalan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Para sahabat diberikan kemuliaan dikarenakan mereka langsung hidup bersama Rasulullah, sehingga mereka hidup, cara hidup mereka, pola hidup mereka langsung dituntut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibimbing oleh Rasulullah, mereka menjadi mulia. Dan qadarullah jemaah, kita nggak ada kesempatan, sudah jadi takdir Allah. Kita memang hidupnya sekarang, kita memang hidupnya nggak hidup di masa Rasulullah. Bukan berarti tutup pintu kemuliaan tadi. Maka kita ada peluang ya, dengan cara apa? Ittiba'uhum, dengan mengikuti mereka, mengikuti sunnah-sunnah mereka. Itu salah-satunya jalan kemuliaan kita. Jadi kita mengamalkan sunnah seolah-olah Rasulullah yang mengajarkannya kepada kita langsung. Maka beruntunglah orang-orang ya, yang mereka bermuamalah dalam kehidupan sehari-harinya dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang 8, golongan yang selamat menghormati para imam mujtahidin, tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka. Ini sebenarnya sudah sama ya dengan poin yang ke-6 tadi. Golongan yang selamat mengambil fikih, pemahaman hukum-hukum Islam dari Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, dan pendapat-pendapat imam mujtahidin yang sejalan dengan hadis yang sahih. Hal ini sesuai dengan wasiat mereka yang menganjurkan agar para pengikutnya mengambil hadis yang sahih dan meninggalkan setiap pendapat yang bertentangan dengannya. Ini jelas ya. Golongan yang selamat, mereka itu menghormati para imam mujtahidin dan tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka. Sudah kita singgung tadi. Jadi mereka mengambil hadis, pemahaman untuk Islam, hadis-hadis yang sahih dari pendapat-pendapat imam mujtahidin yang sejalan dengan hadis yang sahih. Jadi ada pendapat imam, pendapat ulama yang sejalan dengan hadis Rasulullah, itu yang kita ambil, itu yang kita lakukan. Karena tidak semua khilaf itu dibenarkan ya jemaah. Tidak semua khilaf, tidak semua ikhtilaf itu dibenarkan. Ada yang namanya ikhtilaf tanawwu', ada yang namanya ikhtilaf tadad, ada yang namanya khilaf syadz dan yang lain. Ada yang namanya perbedaan pendapat tanawwu', apa artinya? Perbedaan pendapat yang dibenarkan bagi kita untuk mengambil pendapat salah satu di antara pendapat-pendapat yang ada. Yang mau mengambil pendapat Hanafi silakan, yang mau mengambil pendapat Maliki silakan. Ini namanya khilaf tanawwu' dalam permasalahan tertentu ya. Tapi ada yang namanya khilaf tadad, khilaf syadz, khilaf yang tidak dibenarkan. Memang ada pendapat, tapi pendapat ini tidak dianggap. Ya, pendapat ini tidak dianggap sebagai suatu perbedaan pendapat. Ya. Dan orang yang fanatik jamaah sekalian, ya, mereka akan langsung menelan mentah-mentah pendapat seseorang, kemudian langsung diamalkan tanpa memperdulikan pendapat yang lain. Makanya sampai-sampai dikatakan bedakan antara taklid sama ittiba. Bedakan antara taklid sama ittiba. Kalau ittiba mengikuti sesuatu berdasarkan dalil, itu namanya ittiba. Mengikuti sesuatu berdasarkan dalil ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, itu namanya ittiba, dan kita digunakan untuk ittiba. Adapun taklid buta, mengikuti sesuatu tanpa melihat dalil, itu namanya taklid. Yang diperintahkan itu adalah kita ittiba. Jadi kalau ada pertanyaan begini jamaah, yang mengaku mazhabnya Imam Syafi'i, monggo silakan. Ya,
yang mazhabnya Hambali silahkan, tapi usahakan pelajari apa asas kita mengamalkan pendapat tersebut. Ya. Apa asas kita mengamalkan pendapat tadi? Agar jangan sampai kita jatuh dalam taklid tadi. Ya. Jadi benar-benar kita ngikutin pendapat Imam Syafi'i, karena dijelaskan pendapat Imam Syafi'i dibangun di atas ini istidlal ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Begitu ya. Sebagaimana jemaah sekalian, para a'immatul arba'ah, ya, imam-imam itu mereka sendiri yang mengatakan, bahkan diantaranya perkataan Imam Abu Hanifah, ya, haram bagi seorang mengungkapkan pendapat kami sampai dia mengetahui dari mana kami mengambilnya. Kata Imam Abu Hanifah, nggak boleh mengambil pendapat kami sampai dia tahu dari mana kami mengambil pendapat itu. Ini kata Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik mengatakan, ya, semua orang perkataan bisa diambil dan ditolak yang kita bilang tadi, kecuali perkataan orang yang ada di dalam kuburan ini. Siapa dia? Rasulullah SAW. Imam Malik mengatakan seperti itu. Termasuk perkataan beliau. Perkataan beliau boleh diambil, boleh ditolak, kecuali Rasulullah SAW. Imam Syafi'i mengatakan, jika ada hadis yang sahih, maka itu adalah pendapatku, kata Imam Syafi'i. Yang tidak baik itu jamaah yang mengaku pengikut Imam Syafi'i, tapi ada pendapat yang bertentangan dengan hadis, justru lebih mengambil pendapat tadi dan membuang hadis tersebut. Ini yang tidak dibenarkan. Ya. Karena itulah jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita menghormati para ulama dan tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka. Kemudian yang selanjutnya, yang 9, golongan yang selamat menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Mereka melarang segala jalan bid'ah dan sekte-sekte yang menghancurkan dan memecah belah umat, berbuat bid'ah dalam hal agama dan menjauhi sunnah Rasul dan para sahabatnya. Metode beragama golongan yang selamat berikutnya adalah mereka memiliki kepedulian di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka mengamalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Lanjutannya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baik generasi yang dikeluarkan untuk umat manusia. Apa sebabnya jemaah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dikarenakan kalian mengajak, menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi ciri-ciri golongan yang selamat itu bukan mereka gak openan, gak peduli, tapi justru mereka punya kepedulian, ngajak kepada yang baik dan melarang dari yang buruk. Itu golongan orang yang selamat, karena mereka menjadi generasi yang terbaik bagi masyarakat. Ada kepedulian. Karena kadang kita ini salah paham, jemaah. Teman yang baik, saudara yang baik, kita anggap baik kalau dia membenarkan semua yang kita lakukan, baru kita anggap baik. Kita bilang ini sahih saya, ini sahabat saya karena dia mendukung semua yang saya lakukan. Padahal teman yang baik itu apa? Dia mendukung ketika kita mengerjakan yang benar, dan dia mengingatkan ketika kita lalai. Ini teman yang baik. Ini baru teman yang bagus. Rasulullah mengatakan, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantulah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi. Cara membantu orang yang zalim itu dengan cara antanhahu an zulmi. Engkau cegah dia dari kezaliman. Begitulah cara membantu saudara yang zalim tadi. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, jadi
kecintaan kepada kaum muslimin itu ditegakkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar jemaah. Jadi ada kemungkaran di depan kita yang kita cegah, kita ingkari kemungkaran tadi. Di sini lebih dijelaskan lagi, misalkan kemungkaran tadi berkaitan dengan mematikan sunnah-sunnah Rasulullah. Kenapa dikatakan mematikan? Karena itu perkara baru, dan perkara bid'ah. Kalau sumber bid'ah maka mematikan sunnah Rasulullah. Maka kalau ada orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ya, mendakwakan sunnah-sunnah Nabi agar tidak mati sunnah-sunnah Rasulullah itu, agar tidak hilang di tengah-tengah kaum muslimin, maka harus ada kerja yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sebenarnya jemaah, kalau kita mau bahas secara bab khusus saja amar ma'ruf nahi mungkar, ini pembahasan yang panjang ya. Di sana akan dijelaskan adab-adabnya, ya, kemudian tahapan-tahapannya dalam mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun ini karena sifatnya umum saja, jadi pelajarilah amar ma'ruf nahi mungkar itu. Pelajarilah adab-adab amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan benar, supaya kita tidak salah dalam menyeru kepada yang benar. Dan ma'ruf nahi mungkar itu tujuannya untuk islah. Apa islah? Perbaikan. Untuk memperbaiki, bukan justru menambah kerusakan. Kalau ada perbuatan yang dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar tapi justru menambah kerusakan, itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu malah perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah. Sangat pentingnya kita mempelajari amar ma'ruf nahi mungkar, karena pentingnya dalam masalah ini. Terlebih lagi ya dalam perkara-perkara yang sensitif yang bahasa kita ya, perkara-perkara yang riskan di tengah-tengah masyarakat. Ya, maka sangat penting kita menyisipkan hikmah atau bijak itu jemaah. Hikmah dalam artian likulil maqalil maqal, ya, makan, ya, likulil makan maqal, itu kan bahasa kita kan ya. Setiap pembicaraan itu ada tempatnya, dan setiap tempat itu ada pembicaraannya masing-masing. Tempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi mungkin nanti adalah bab sendiri ya, pembahasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bahas nanti mungkin di waktu-waktu yang akan datang, pembahasan khusus tentang amar ma'ruf nahi mungkar agar tidak salah ya. Dan yang paling penting, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus di atas ilmu. Karena yang menentukan ini benar dan itu salah bukan perasaan kita juga. Kita ini kan jauh kepada yang benar, mencegah dari yang mungkar. Tunggu dulu, benar menurut siapa dan buruk menurut siapa. Nah, itu perlu juga, penting juga. Kalau hanya modal semangat, ya, hanya dikobarkan semangat, kemudian langsung bertindak tanpa melihat ini benar menurut siapa nih, benar menurut golongan, benar menurut manusia, apa benar menurut Allah. Ini salah, iya salah menurut siapa? Salah menurut agama, apa salah menurut pribadi orang masing-masing? Ya, jadi harus berdasarkan ilmu. Ya, kita coba itu ya tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Berikutnya yang 10, golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam agar berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya, agar mereka mendapatkan pertolongan dan masuk surga atas anugerah Allah dan syafaat Rasulullah SAW dengan izin Allah. Ya, golongan yang selamat mereka mengajak seluruh umat Islam berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya. Jadi tidak bosan-bosan ya, kita selalu mendengar sebuah dakwah, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada Sunnah di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya. Maka orang yang meniti jalan mereka, insyaallah mereka mendapatkan anugerah dan syafaat dari Rasulullah SAW. Baik, kemudian yang ke-11, golongan yang selamat mengingkari peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ya, mereka taat dengan aturan Allah
dan mereka tidak akan taat dengan aturan manusia kalau bertentangan dengan hukum Allah. Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang selamat, kita baca di sana jemaah halaman 9. Golongan yang selamat mengajak manusia berhukum kepada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan Allah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi golongan yang selamat, mereka mengajak manusia kembali kepada hukum Allah, ya, baik dalam segi muamalah, baik dalam segi ibadah mahdhah, ghairul mahdhah, ibadah harta dan yang lainnya, kembalilah kepada hukum Allah. Allah Maha mengetahui sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Jelas ya, Allah menciptakan kita, Allah mencipta kita, Allah memberi rezeki kita, maka Allah yang paling tahu yang baik buat kita. Jadi kembalilah kepada hukum Allah, karena itulah yang terbaik buat kita. Hukum-hukumnya, maksudnya hukum-hukum Allah abadi sepanjang masa, cocok dan relevan bagi penghuni bumi sepanjang zaman. Jadi tidak ada ayat Al-Quran yang hanya cukup untuk orang Arab. Tidak hanya ajaran Al-Quran cukup untuk di masa Rasulullah dan tidak cocok lagi di zaman sekarang. Tidak ada. Ya, hukum-hukum Allah itu abadi sepanjang zaman. Sungguh sebab kesengsaraan dunia, kemerosotan dan kemundurannya, khususnya dunia Islam, adalah karena mereka meninggalkan hukum-hukum kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi sebab kemerosotan dan juga kemunduran umat Islam karena mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam tidak akan jaya, ya, tidak akan berjaya kecuali dengan kembali kepada ajaran Islam. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, ya, kunna nahnu aqwamul udhala. Dahulu kita adalah kaum yang hina. Fajar Allah bil Islam. Kemudian Allah datangkan kita dengan syariat Islam. Fa'azzalallahu biha. Dan Allah muliakan kita dengan ajaran Islam. Fa mahma natlubul izzata bi ghairi ma anzalallah atallana. Maka selama kita mencari jalan kemuliaan selain dari jalan Islam, adzallana, maka kita akan dimuliakan, maka kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah, kita harus percaya satu-satunya jalan kemuliaan adalah kalau kita kembali dengan aturan Allah. Kalau kita kembali dengan hukum Allah. Yang saja warisan yang kalau dibagikan tanpa aturan Allah, yang ada akan muncul keributan, yang ada akan muncul kehinaan, ya, pertikaian. Dan kalau dikembalikan kepada Allah dan mereka semua tunduk patuh, maka selesai. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwasanya kita harus kembali kepada hukum Allah. Baik secara pribadi, kelompok maupun secara pemerintahan. Ya, jadi kita berbicara afdal dan berbicara baiknya, ya, kita berbicara yang kita harapkan, kita inginkan, ya, semoga Allah memberikan kita nikmat nanti, memberikan kita nikmat, ya, baik dari semua sisi kehidupan kita ditegakkan di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagai realisasi dari firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, yaitu dengan cara apa, jemaah? Kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun hati-hati, ya, bukan maknanya kita bermudah dalam mengkafiri atau berlaku takfir dengan kondisi yang ada saat ini, dengan mengamalkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faqad kafara, ya. Karena di sana ada penjelasan bahwasanya itu maknanya apa? Bagi mereka yang tidak sadar, ya, ada syubhat di kepala mereka, maka mereka berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir kita selesaikan yang bagian kedua. Yang terakhir, golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah. Jihad adalah wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Jihad dapat dilakukan dengan pertama, dengan lisan dan tulisan, mengajak umat Islam dan umat lainnya berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih, tauhid yang murni,
dan bersih dari syirik yang ternyata banyak terdapat di negara-negara Islam. Ini cara jihad yang pertama ya. Jadi mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah dengan lisan dan tulisan. Rasulullah SAW telah memberitakan tentang hal yang akan menimpa umat Islam ini. Beliau mengatakan, la taqumu sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummati al-awthan. Kata Nabi SAW, hari kiamat tidak akan tiba hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Wa hatta ta'budu qabailu min ummati al-awthan, dan sehingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala-berhala. Ini dakwah ya bagi kita semua, berjihad dengan lisan dan juga dengan tulisan. Yang punya kemampuan dengan tulisan maka dia menulis ya, baik dengan tulisan buku atau apapun, atau sederhana saja dia buat tulisan postingan di media sosialnya, dia tulis, dia bagikan ya tentang keutamaan tauhid dan bahayanya syirik. Kemudian yang kedua, dia dengan harta, yaitu menginfakkan harta untuk penyebaran dan perluasan ajaran Islam ya, seperti mencetak buku-buku dakwah yang mengajak ke jalan yang benar, memberikan santunan kepada umat Islam yang masih lemah iman agar tetap beragama Islam ya. Ataupun kalau dalam kondisi perang ya, membeli senjata-senjata peralatan perang, ini dalam kondisi perang ya, dalam kondisi perang memberikan bekal kepada para mujahidin, baik berupa makanan, pakaian, keperluan yang lain yang dibutuhkan. Jadi dalam kondisi damai, misalkan tidak dalam kondisi berperang ya, dalam kondisi sedang tidak bertempur, tidak ada yang peperangan, ya kita bisa dengan harta infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencetak buku-buku, membelikan buku, kemudian juga misalkan menyekolahkan anak-anak di ma'had dan yang lainnya. Itu semua bagian dari jihad dengan harta. Kemudian yang ketiga, jihad dengan jiwa, yaitu bertempur dan ikut berpartisipasi di medan peperangan, yaitu serta dalam medan peperangan untuk kemenangan Islam, dan agar kalimat la ilaha illallah tetap jaya, sedang kalimat orang-orang kafir menjadi hina. Dalam hubungannya dengan ketiga perincian jihad di atas, Rasulullah SAW isyaratkan dalam sabdanya, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Kata Rasulullah, perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta, jiwa, dan lisanmu. Jadi ini menunjukkan bahwa jihad itu bisa dengan lisan, bisa dengan harta, bisa juga dengan jiwa kita. Nah, golongan yang selamat, mereka mengajak seluruh umat Islam untuk berjuang. Mana jihad itu berjamaah? Jahidul berjuang. Ya, berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bagian dari jihad. Dan sebagaimana kita lakukan juga malam ini, ya, kita berjihad memerangi kejahilan, mengangkat kejahilan dari dalam diri kita, itu bagian dari jihad. Dan kita tutup berupa perlawanan terhadap musuh-musuh yang melakukan agresi ke beberapa negara Islam wajib dihalau, ya, seperti Yahudi misalnya yang merampas tanah umat Islam di Palestina. Maka umat Islam yang punya kemampuan dan kekuatan, kalau berpangku tangan sedangkan mereka mampu, maka mereka pun berdosa. Ya, sebelum mengusir orang-orang Yahudi terkutuk dari wilayah Palestina, mereka harus berupaya mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam dengan kemampuan yang ada, baik dengan harta maupun jiwa. Dan setidaknya kita mendoakan saudara-saudara kita yang di sana. Nah, jadi golongan yang selamat, mereka ada keinginan yang keras ya, memiliki kesungguh-sungguhan untuk tegaknya kalimat la ilaha illallah. Nah, inilah 12 manhaj atau golongan yang selamat, jalan golongan yang selamat dari buku Al-Firqatul Najiyah wa Thariqatul Mansurah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua ya. Dan di halaman yang terakhir di sini dikatakan seperti tadi fardu ain jadi fardu kifayah ya, kalau sudah ada yang melakukan maka gugur bagi yang lain, seperti berdakwah ya, mengemban isi Islam di negara-negara lain. Maka barang siapa yang menghalangi jalan dakwah, dia harus diperangi sehingga dakwah Islam dapat berjalan lancar. Jadi dakwah itu ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu
lain bagi yang mampu namun dia tidak mau maka fardu ain. Fardu kifayah bagi yang sudah melakukan maka gugur bagi sebagian yang lain. Nah, inilah yang bisa kita bahas malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar kita termasuk dari golongan orang-orang yang selamat. Insyaallah kita